kan gitu, kalau misalnya kita kasih modal misalnya minjam ke bank atau minjam 50 juta. Terus setelah itu mereka mau ngapain? Nah, ini yang menarik. Nah, Gitu kan. talk slow, kita talk tapi slow. UMKM adalah salah satu kata yang cukup populer kalau sahabat Pilar googling, dan hari ini Pak Mandika akan ngobrol-ngobrol dengan Kiki Zulkarnain, owner dan founder Siopang. Hai, selamat datang. Wow, ada juga Arfi Adi Linanto, pendamping UMKM juara Kota Cirebon. Hai, halo. Halo. Wow, kabar baik, kabar? Baik. Alhamdulillah. Wah, kita ngomongin UMKM nih, salah satu kata yang cukup populer akhir-akhir ini. Mungkin bisa dijelasin dulu, kalau secara singkatan mungkin UMKM udah banyak yang kenal. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah gitu. Secara definisi, boleh dijelasin sih UMKM itu apa? Ya, usaha mikro kecil itu biasanya didefinisikan sebagai usaha yang Lebih dekat lagi boleh? lebih usaha mikro itu yang 50 juta untuk kakak yang bersih, kemudian usaha kecil menengah itu di atasnya mikro itu. Aja. Jadi UMKM. Jadi ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang menengah gitu ya. Masing-masing dikelompokkan berdasarkan omsetnya. omset kekayaan bersih. Kekayaan bersihnya. Maksudnya asetnya. Oke. Nah, kalau masing-masing termasuk yang pelaku di UMKM atau kayak gimana? Ke Mas Kiki dulu. Melihat UMKM kayak gimana, Mas Ki? Melihat UMKM, saya selaku pelaku usaha dari sisi wira swasta, UMKM itu merupakan suatu kelompok usaha kalau kita bicara secara nasional itu penopang ketahanan ekonomi secara nasional. Secara nasional. Artinya mereka kuat meskipun dihantam badai krisis, ya kan, moneter. Hanya saja kemungkinan besar cukup pengaruh juga ke teman-teman UMKM pada saat muncul pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi kurang lebihnya UMKM itu pastinya jumlahnya sangat luar biasa seperti NKRI itu kan. Dan itu adalah suatu potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar, dan pemerintah itu selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus untuk menunjang kegiatan ekonomi di sektor UMKM. UMKM sempat denger tuh perbandingannya gini, kalau misalnya ada sebuah badai topan gitu ya, yang tumbang adalah pohon-pohon yang besar, sementara rumput-rumput itu kadang sama sekali nggak tumbang, dan itulah UMKM. Iya, ada perumpamaan kayak gitu. Termasuk yang sepakat nggak? Termasuk sepakat sih, karena yang memang UMKM memang basicnya itu memang mereka bisa dibilang ya mereka sendiri gitu kan. Akarnya itu tidak langsung masuk gitu ya. Oke. Nah, kalau si UMKM nih, kalau misalnya secara definisi, apakah saya yang harus membuat produksi kemudian disebut UMKM, atau misalnya saya punya teman yang produksi kemudian saya mendagangkan produk tersebut disebut UMKM? Sebenarnya UMKM dan ada namanya IKM gitu kan. UMKM itu ya kalau misalnya kekayaan aset itu yang dilihat. Kalau IKM itu industri kecil menengah itu yang membuat. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya yang menjual ya masuknya UMKM. Masuknya juga UMKM. Oke. Terlepas dari si produknya apapun. Ya. Termasuk produk fashion misalnya, produk kuliner misalnya. Produk kalau di Cirebon sendiri secara perkembangannya kayak gimana? Sebelum pandemi nih kita bicara. Sebelum pandemi Kota Cirebon sih sebenarnya UMKM itu bisa dibilang masih bisa berjalan gitu kan. Cuma ketika pandemi kemudian wisatawan berkurang, wisatawan masuk, kemudian toko oleh-oleh semua pada tutup. Ya memang itu menghantam UMKM Kota Cirebon khususnya gitu kan. Jadi ya mereka survive sih, sebenarnya mereka survive. Jadi mereka kalau mereka biasanya kalau survive itu biasanya mereka tadinya mereka jualan misalnya produk kue gitu. Kue misalnya. Kemudian kemudian mereka buat produk sampling lagi gitu. Dan itu mereka termasuk yang bisa survive di tengah pandemi. Iya. Oke, kalau sepengetahuan Mas Kiki kayak gimana untuk UMKM di Cirebon yang menghadapi pandemi kemarin lah yang paling dekat? Ya. Sampai sekarang sih masih sih sebetulnya. Berdasarkan informasi dari teman-teman kita, ya kan, khususnya di Kota Cirebon,
bahwasannya pola distribusi atau pemasaran mereka itu lebih banyak di sentra oleh-oleh. Jangan salah loh, bukan hanya di Cirebon, tapi disebar juga di seluruh beberapa wilayah Jawa Barat. Malah ada juga yang sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya kan. Kalau ke luar pulau kami belum dengar. Itu mungkin sifatnya personal, mungkin punya kerabat atau bagaimana seperti itu. Pada saat pandemi, otomatis stuck. Pendapatan mereka berkurang Karena kunjungan wisatawan juga semakin berkurang. Ya, satu itu, kedua toko sentra oleh-oleh juga tutup selama beberapa lama kan, ada yang sebulan, 2 bulan, malah melihat dari kemungkinan yang ada, ya kan. Jadi sehingga akhirnya produk-produk dari teman-teman itu ada yang dikembalikan lagi gitu kan. Dari si tempat yang menjual oleh-oleh, ya seperti itu. Sehingga lewat jalur online inilah yang akhirnya menjadi salah satu alternatif solusi pada saat pandemi itu terjadi. Hanya saja tetap bagaimana itu keputusan ada di tangan pasar, dalam arti para konsumen. Nah, seperti itu. Konsumen yang nanti akan memilih juga balik lagi gitu ya. Balik lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya secara potensi, Cirebon termasuk yang potensial untuk menjadi tempatnya UMKM. Luar biasa. Potensial. Sangat potensial. Apa yang membuat Cirebon sangat potensial, Mas Kiki? Satu, bahwasannya mereka benar-benar pejuang murni. Pejuang murni. Itu satu. Artinya adalah dari mulai mereka belanja bahan baku, mereka mulai masak sambil ngurus keluarga, mereka juga mikirin masalah pemasaran. Itu adalah mental yang cukup tangguh. Itu adalah suatu hal yang luar biasa menurut kami gitu kan. Khususnya saya pribadi. Karena itu belum tentu dimiliki oleh beberapa pelaku usaha, ya kan, seperti itu. Jadi apapun modelnya, kegiatan ekonomi berjalan, mereka kan seperti itu, ya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Cirebon ini kan dalam beberapa tahun terakhir, kalau saya cermatin mungkin bisa dibilang dalam 1 dekade terakhir ke belakang, Cirebon ini sudah menjadi salah satu tujuan destinasi wisatawan lokal pada khususnya. Jadi kalau dulu kota transit gitu ya, sekarang kota tujuan. Apalagi setelah dibukanya tol Cipali, apalagi nanti katanya Cisumdawu akan beroperasi, ya kan. Kemudian juga akses dari Cirebon ke Semarang itu tambah dekat lah, tambah singkat lah ya secara waktu. Artinya Cirebon ini sentra kulinernya sudah mulai hidup itu loh, dibandingkan tahun 90-an ya, mungkin kota Cirebon karena saya asli Cirebon, lahir di Cirebon gitu kan, jadi kurang lebihnya tahu gitu kan. Itu nggak hanya sebatas disebutnya kota transit Cirebon, sekarang sudah jadi destinasi wisata. Kita lihat sebelum pandemi itu Jumat, Sabtu, Minggu itu udah ramai banget. Bahkan beberapa ruas jalan macet. Iya, Cirebon orang Kuningan. pada makan. Wah. Ya, nah di situ akhirnya saya melihat teman-teman UMKM itu menangkap potensi pasar yang ada, sehingga itu menjadi peluang buat mereka. Mereka tidak bingung lagi produk saya harus dipasarkan kemana. Mereka punya tingkat kreativitas yang tinggi, apalagi ya rekan kita Mas Adi ini kan ditugasi oleh provinsi sebagai pendamping UMKM juara. Bagus program-programnya, secara kemasan, secara kelabelan, ya kan, itu sudah mulai menjadi fokus mereka. Jadi bukan hanya sekedar produksi, konsistensi, kualitas rasa gitu kan, tapi kelegalan dari produk mereka sendiri dan merek. Nah ini nggak kalah pentingnya, merek itu sudah menjadi fokus mereka. Yang mungkin beberapa tahun terakhir ya kan, itu mereka nggak begitu memperhatikan. Yang penting saya bisa produk, saya bisa jualan, saya bisa menghasilin uang yang mana saya bisa untuk keluarga dan bisa belanja untuk besoknya dan produksi untuk besoknya. Nah ini dengan hadirnya Mas Adi dengan program UMKM Juara ini yang saya tahu gitu kan, teman-teman sudah mulai memberikan suatu nuansa citra, kemasan, rasa tentunya gitu kan. Sehingga secara kuliner para wisatawan lokal tidak hanya mengenal yang sudah mainstream. Contohnya? Contoh, setiap kunjungan pastinya kan ke empal gentong, nasi jamblang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ke sentra oleh-oleh. Oh ternyata Cirebon tuh sudah bisa ya bikin produksi cake yang enak gitu kan, seperti itu. Cake-nya kuah empal? Oh enggak ya? ada namanya strudel empal gentong ada. Ada. Tuh kan sebenarnya secara potensi ada ya. Iya, kalau saya mengibaratkan itu sebagai joke, sebenarnya kalau kreatif mah bisa-bisa aja ya. Iya. Mereka udah buat kok strudel empal gentong. Empal gentong kan? Di salah satu UMKM kami. Sudah ada. Jadi
ya kreatif mereka luar biasa. Kreativitasnya luar biasa banget. Nah, secara tadi tuh kayak kemasan, kemudian legalitas, merek segala macam, biasanya yang jadi masalah nih teman-teman UMKM di Cirebon apa nih? Tiga-tiganya? Sebenarnya banyak sih Mas yang jadi masalah. Jadi gini, ketika saya mendampingi UMKM, yang paling pertama saya lihat adalah mungkin HPP, harga pokok produksi mereka. Jadi menentukan sebuah harga dulu mereka. Mereka produksi berapa, kemudian mereka akan menjual berapa? Iya. Oke. Kadang-kadang mereka berpikir, Mas, kok saya selama 5 tahun kok saya stuck aja ya. Setelah saya lihat harganya memang tidak sinkron dengan biaya produksi. Harusnya mereka jual 12.000. Sementara produksi mereka 11.000, jadi ibu cuma untungnya 1.000. Jadi selama ini ibu salah untuk menentukan harga produksi. Strategi pricingnya mereka salah gitu kan. Jadi memang ketika saya mendampingi UMKM, memang saya membedah semuanya dari mulai pricingnya, kemudian merek. Kadang-kadang mereka itu tidak ngeh tentang merek. Mereka berpikir, Mas saya masih kecil, jadi merek itu tidak perlulah buat saya, hak paten merek tidak perlulah buat saya. Padahal itu penting. Tapi penting. Rezeki kan kita mana tahu. Siapa tahu nanti namanya produknya booming gitu ya. Tiba-tiba mereka mengajukan sebuah hak paten merek tidak bisa dipatenkan. Karena sudah ada yang duluan ngambil. Nah itu juga penting. Jadi jangan mengecilkan sebuah usaha. Kita nggak tahu loh kedepannya kita seperti apa usahanya. Kemudian kemasan. Ini biasanya yang menjadi krusial ketika di display di sebuah toko misalnya. Kemasan tuh akan menjadi sangat penting karena orang akan ngelihat dulu sebelum ngerasain. Citra dari produk itu biasanya dari kemasan. Iya, kemasan juga penting. Kadang-kadang mereka itu malas untuk naikin harga karena dengan kemasan bagus, otomatis harga naik. Ongkosnya naik, harga naik. Nah mereka tuh nggak mau, Mas takut kehilangan konsumen karena naik harganya. Saya bilang, ya ibu kalau mau memperluas pasar, ya harus. Gitu kan, karena apa? Ketika kita memperbagus kemasan, gitu kan, kita akan bisa lebih luas lagi memasarkannya. Misal kita bisa kerjasama dengan toko oleh-oleh, gitu kan. Kalau kemasannya bagus kan enak juga, Mas. Kemudian keuntungan juga bisa jadi lebih. Dengan kemasan yang hanya sekadarnya mungkin dijual 10.000, tapi dengan kemasan yang bagus itu mungkin bisa dijual 18.000. Itu kan ada juga gitu. Jadi tidak perlu takut lagi untuk menaikkan sebuah harga dengan penambahan seperti kemasan yang bagus gitu. Jadi memang masalah UMKM itu kalau saya jadi pendamping memang perlu step by step. Kita tidak bisa mendampingi UMKM itu dengan cara straight to the point gitu tuh. Anda modalnya kurang. Rasanya produk Anda nggak enak. Anda jangan dagang. Itu nggak bisa tuh. Nggak bisa ya. Nggak boleh gitu. Langsung collab gitu. Gitu. Mas, perasaan saya kesini konsultasi kok Anda memutuskan semangat saya. Jangan gitu. Kalau sebagai pendamping kita harus ngobrol. Gitu. Untuk sebagai teman lah, teman sharing gitu kan. Jadi kalau ketika saya mendamping ya seperti itu nggak bisa salah nih ibu. Oke. Kesalahan-kesalahan yang biasa sering dilakukan apa sih, Mas? Yang paling elementer lah, yang paling standar nih salahnya, tapi sering dilakukan gitu berulang. Harga pokok produksi yang paling sering. Mereka salah ngitung dari biaya produksi, dihitung per kemasan, langsung ini untung segini cukup nih. Iya. Kadang-kadang mereka tidak tahu tidak menghitung tenaganya mereka. Misalnya gini. Mas kan saya produksi sendiri, jadi tenaga saya nggak perlu dihitung, ya salah. Harus dihitung. Kalau ibu misalnya punya karyawan, ngambil dari mana modalnya, ya kan? Jadi tenaga si konsumen juga, tenaga dari yang pembuat juga harus dihitung. Termasuk si ibu tadi. Iya. Kalau misalnya si ibu memproduksi sendiri. Iya. Nah itu kebanyakan seperti itu. Yang lalai menghitung itu. Iya. Jadi mereka tuh kadang-kadang takut untuk menentukan, aduh Mas harganya takut ketinggian, jadi segini aja lah udah cukup lah, buat saya nggak bisa gitu, gitu kan. Jadi sejauh ini kalau Mas Adi mendampingi berapa UMKM?
Kalau untuk saat ini saya lebih fokus di sekitar 12 sampai 20. 12 sampai 20. Iya. Dan produknya rata-rata adalah produk makanan. Ya. Dan biasanya produk makanan itu masalahnya adalah masalah di legalitas si produk itu, misalnya BPOM segala BPOM, macam, ya kan itu biasanya didampingi juga untuk proses Ya, itu. ya. Jadi kita misalnya UMKM ini kebutuhannya apa? Gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir bahwa UMKM ini kan semua kebutuhannya modal. Iya. Biasanya kan gitu tuh. Modal. Kayaknya kurang modal nih gitu. Gitu. Kan gitu kalau misalnya kita kasih modal. Modal misalnya minjam ke bank atau minjam 50 juta. Terus setelah itu mereka mau ngapain? Nah, ini yang menarik. Nah, Gitu kan. Ya kalau misalnya, makanya saya bilang jangan terlalu mengeneralisir UMKM itu kebutuhannya adalah modal. Gitu kan. Sama seperti ketika kita mendiagnosa penyakit gitu misalnya. Kan ada yang sakitnya batuk. UMKM ini sakitnya modal nih, ya udah kasih modal. Tapi ada mungkin nih sakitnya nih bukan di modal, tapi di gimana cara dia memasarkan. Nah itu ada beberapa. Jadi kita tidak bisa ketika kita mendampingi UMKM kita tidak bisa mengeneralisir bahwa mereka semuanya butuh modal. masalah di modal. Tidak. Kalau Mas Kiki bilang katanya ini menarik nih. Kenapa hal itu menjadi menarik? Ya itu tadi bahwasannya kebutuhan masing-masing UMKM itu beda-beda. Kalau saya butuh duit tiap hari. Itu itu masalah kami semua ya. Masalah kami semua ya. Oke. Modal hidup ya. Modal hidup. Betul yang kata Mas Adi bilang, tidak semua persoalan UMKM itu ada di modal. Malah mereka takut apabila mereka pinjam modal ke pihak lain. Justru ada yang takut. Ada yang takut. Khawatir nggak bisa balikin, khawatir ini dan itu segala macam. Jadi murni mereka ini rata-rata modal sendiri lah seperti itu. Adapun itu ketika memang sangat-sangat terpaksa. Ketika mereka dilibatkan pada suatu momen ketika ada kucuran dana apakah dari pihak perbankan yang memang itu tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM gitu kan. Tapi yang mereka butuhkan adalah saluran pemasarannya yang benar-benar respect sama mereka secara hakikat. Betul, setuju. Yang respect sama mereka. Dalam tanda kutip tidak memanfaatkan. Itu. Nah, yang respect sama mereka, betul-betul cinta sama mereka. Karena mereka ini kalau saya bilang pribadi nggak ngerepotin negara kok sebenarnya. Beneran loh. Mereka produksi sendiri. Mereka bukan dalam kapasitas mass production gitu kan. Tapi ketika ada badai mendera itu tadi yang kata saya bilang tadi, yang tumbang itu pohon yang tinggi, yang rumput mah tetap hidup gitu kan. Nah dari sisi itulah sehingga tidak semudah itu baru kata Mas Adi tidak menjelaskan bahwasanya UMKM itu selalu harus disuntik modal dan modal. Karena mereka yang mereka indikan adalah jalur pemasarannya supaya produk mereka tuh dikenal seperti itu. Produk mereka dikenal. Oleh karena itu saya selaku owner dan founder si Opang itu punya visi, punya cita-cita bahwasannya pengen sih produk-produk UMKM Cirebon itu secaim bajak kuning itu dikenal senasional gitu loh. Oke, siapa yang tidak tahu tentang empal gentong? Ya kan? Sudah ratusan tahun mungkin si jamblang, docang apa segala macam. Tapi mereka tahu nggak gitu kan bahwasannya ada produk yang sangat unik gitu kan, yang itu asli dari Cirebon. Contohnya ya kan, gue sebut nama aja ya coy. Nggak gitu apa-apa. Kan, nggak apa-apa. Contohnya sirup cabe, nah seperti itu. Saya sebagai orang Cirebon seumur-umur nggak pernah nemuin yang namanya sirup cabe itu kan. Itu unik gitu kan, seperti salah satu contoh. Terus yang kedua. Salah satu yang jadi member kita juga di Si Opang yang mana mereka menjual produk-produk lewat marketplace kami ya kan, ada juga rengginang kidal. Saya penasaran rengginang kidal nih apa sih? Rengginang kidal? Iya, rengginang kidal. Berarti yang bikinnya kidal? Oh, iya. Enggak. Oh, yang bikinnya kidal. Memang kidal. Itu salah satu sebenarnya itu. Kalau masalah rengginang kidal itu adalah salah satu UMKM yang memang mensupport kami. Mensupport kami juga. Jadi dia itu memang saya banyak belajar dari beliau. Beliau kidal itu bukan karena memang beliau kidal, tapi beliau itu kena stroke, Mas. Oh, oke. Kena stroke, kemudian dia itu tetap bertahan untuk memproduksi rengginang itu, Mas. Jadi kenapa rengginang kidal? Karena bagian tubuhnya yang masih bisa untuk digunakan untuk produksi. Adalah bagian tubuh bagian kiri. Iya. Oh, dan oke. dia memang benar-benar memproduksi itu
itu ya dia Jadi sendiri. bukan hanya sekedar nama, itu ada filosofinya. Ada filosofinya, ada sejarahnya. sebab kenapa si produk itu bernama Rengginang Seperti Kidal itu. gitu. Terus Tapi ada- makannya mah bebas ya, mau pakai tangan kanan tangan kiri nggak apa-apa Terus ya. ada juga yang brownies tapi dibuat tipis dan dia crunchy gitu kan. Itu kan kreatif gitu loh. Terus juga ada yang keripik tempe coklat gitu kan. Keripik tempe coklat. Iya, keripik tempe coklat. Kalau kita keripik ya keripik lah pada umumnya. Kalau Yang tempe ya sama-sama- tempe. Tempe ya tempe. Cuman ini keripik tempe coklat gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada gue yang dari bahan dasar tempe juga diramu dengan coklat. Bukan keripik. Ada juga seperti itu. Jadi teman-teman UMKM ini sudah kreatif banget. Sebegitu kreatifnya Sebegitu sebetulnya. kreatifnya. Itu yang bikin saya akhirnya malu sekaligus bangga. Malunya apa? Saya telat menyadari sebagai orang Cirebon. Saya aja baru sadar loh, itu beberapa produk tadi ada di Cirebon. Si sirup cabe berarti sirupnya pedas. Manis dan pedas. Manis dan pedas. Manis dan pedas. Manis dan pedas maksudnya diminum manis. Manis, terus ada rasa pedasnya. Ada Itu rasa kan pedasnya juga? Dua rasa yang sangat-sangat kontradiktif. Iya, Nah, seperti iya. itu. Kalau cabe-cabean mungkin banyak yang tahu. Ya maksudnya jadi cabe-cabean kan banyak kan ada cabe setan, ada cabe rawit ya, gitu ya kan. Iya, iya cabe-cabean itu ya. Jadi dari mulai juga kemasan, dari mulai ngerasain. cita rasa, itu apa namanya, nggak nyangka lah Cirebon tuh. Secara ide udah bagus sebetulnya. Bagus Dan banget. biasanya Bagus banget. ketika sebuah dieksekusi jadi apa namanya? Jadi sebuah produk misalnya, masalahnya terbesar adalah penjualan, Bukan, pemasaran, ya, pemasaran. mengenalkan produk mereka. Jadi mereka belum dapat panggung. Belum dapat panggung Belum nih. dapat panggung untuk show up produk mereka. Bukankah pemerintah juga biasanya akan memfasilitasi pas ulang tahun misalnya ada bazar yang kemudian yang diajarkan nih produk-produk yang di display segala macam. Biasanya kan ada kayak gitu ya. Kalau gini, apakah hanya bazar? Berarti kalau cuma bazar, berarti cuma kota-kota wilayah situ aja yang tahu. Gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah Yang media yang lebih luas. Iya, gitu kan, media yang lebih luas, gitu kan. Mereka butuh sekali support mereka untuk ya memperlihatkan mereka, gitu kan. Ya bukan hanya bazar saja, gitu kan. Memang bazar sering sekali. Ketika sebelum pandemi ini, memang bazar pameran sering sekali diadakan di Kota Cirebon. Tapi kami butuh lebih dari itu. Oke, dan mungkin karena pandemi ini akhirnya kan orang dilarang berkerumun segala macam, bazar jadi berkurang. Jadi memang salah satu solusinya adalah dengan online tadi. Iya. Oke. Teman-teman, mas-mas yang di sini termasuk yang punya usaha. Berapa jenis usaha? Mas Adi, berapa Mas Adi? Saya ada dua Yang jalan. jalan. Udah pernah berapa kali nyoba? Udah berapa kali pernah nyoba? Alhamdulillah saya sekali. Sekali nyoba. Iya. Langsung nyaman di 2 produk. Ya. Produknya adalah Saya produknya kaos dan batik. batik. Oke, kalau Mas Kiki Kalau saya basicnya jauh dari dunia UMKM. Aslinya? sebenarnya. Aslinya. Oke. Aslinya saya bergerak di bidang hilir. LPG 3 kilo subsidi milik Pertamina. Jauh banget kan? Oh, jauh banget. Tapi ya merasa nyambungnya karena sama-sama berniaga gitu ya. Sama-sama Iya. usaha, sama-sama dagang. Ya kalau dibilang kegelisahan kayaknya terlalu lebay banget gitu ya. Tapi nggak Jadi, apa-apa disebut kegelisahan aja. Kegelisahan karena saya ngeliat Cirebon ini harus bergerak gitu loh. Cirebon ini harus bergerak, jangan kalah sama kota yang lain gitu kan. perbandingan kota mana? Kalau Mas Kiki ngeliat? Misalnya Jogja gitu kan. Oke, setuju. Jogja, ya sudah tahu lah. Saya ngelihat semua pelaku usaha, termasuk pemerintah daerahnya itu bersinergi, cukup bagus. Jadi Solo Carrier udah satu paket ketika kita masuk itu kota, Iya. ya kan. Kayak konsepnya tuh satu Saya ingat city omongannya branding Mas L gitu kan, Iya. bas langsung auranya beda gitu loh. Seperti oke. itu ya kan, auranya beda. Saya pengennya Cirebon juga bisa seperti itu, ya kan. Meskipun follower tapi seenggaknya kita create something different gitu Iya, kan, iya. seperti itu. Apa sih yang tidak punya di Cirebon? Saya pikir sumber dayanya banyak kok. Kita punya tempat banyak bersejarah. Tinggal apa ya, polesannya lah, finishing touch-nya lah gitu kan. Semua pihak, pelaku usaha dan pihak terkait ya kan, dalam hal ini pemerintah daerah, apakah itu kota dan kabupaten, karena si Opang ini memang bukan hanya untuk milik kota masyarakat Cirebon dan UMKM Cirebon, tapi untuk sewilayah 3
Kuningan, Majalengka, Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon. Berarti kurang lebih 5 lah ya. 5 wilayah. Jadi produk-produk teman-teman UMKM silakan bergabung ke kami. Kurang lebih seperti itu. Memang sementara ini masih sebagian besar dikuasai oleh teman-teman dari kota dan kabupaten. Oke. Seperti itu. Kami perlu effort juga supaya teman-teman UMKM dari 3 wilayah lain yang belum masuk itu juga kami upayakan. Maaf, Kuningan, Majalengka, Indramayu, ya betul seperti itu. Jadi dari potensi yang ada, sungguh sayang kalau kita hanya sifatnya menggugurkan kewajiban toh. Nah, kenapa saya bilang saya bener jauh di luar dari lini bisnis yang selama ini saya jalani gitu kan? Karena kegelisahan saya itu, ini Cirebon potensinya besar. Saya pengen jadi warga Cirebon yang orang itu kayak kita tinggal di sebuah kota yang sangat sangat dinamis gitu kan, terus sangat berwarna, seperti itu kan. Kita ngelihatnya di sektor industri pariwisata, yang mana di situ adalah UMKM juga tidak bisa ditiadakan loh keberadaannya. Karena perannya cukup penting, bahkan sangat penting dan sangat penting untuk mendongkrak ekonomi dari si kota tersebut gitu ya. Kita, Karena gini aja deh, logikanya kalau misalnya ada seseorang jalan-jalan, temennya tuh nitipnya oleh-oleh, ngasih duitnya kagak. Terlepas dari ngasih duitnya kagak, itu hal lain. Iya, terlepas dari ngasih duitnya kagak, yang penting kan nitip nih. Otomatis dan dia akan beli sesuatu di kota yang dia kunjungi. Iya, betul. Iya kan? Dan Cirebon harus punya itu. Ketika orang pulang dari Cirebon harus punya sesuatu yang dibawa, dan itu adalah khas Cirebon. Iya. Entah itu makanan, entah itu produk yang lain gitu ya. Dan itu teman-teman termasuk yang mikir kayak gitu ya. Nah, bukan mikir untuk nitip ke teman, nggak bang. Jadi dari situlah saya ketemu Mas Adi ya kan. Yuk kita coba. Tahun berapa ingat nggak? Baru-baru ini atau udah lama? September 2019 kita sudah kurang lebih 1 tahun lah ya di Play Store ya. Cuman di iOS kita belum seperti itu. Tapi kita baru berani publish gitu kan ke umum itu sekitar Januari 2020 seperti itu. Dan alhamdulillah ya kan. Ya di sisi lain Mas Adi selaku pendamping UMKM Juara dalam melakukan verifikasi dan screening ya kan. Karena yang penting itu konsistensi produksi. Konsistensi produksi. Artinya kalau bulan ini produksi 30, bulan depan harus 30. Syukur-syukur meningkat. Syukur-syukur meningkat. Artinya gini, ketika misalnya konsumen kita dari luar kota mesen produk lewat aplikasi ya, Siopang, ya kan, kita nyetok juga ya kan. Nah, terkait dengan hal itu, ketika misalnya pembelanjaannya luar biasa nih, animonya sudah mulai meningkat, tiba-tiba Mas saya nggak produksi dulu, kewalahan, atau misalnya Mas barangnya saya lagi nggak produksi lah, itu kan mengecewakan konsumen juga. Nah seperti itu, karena beberapa case yang pernah dialami oleh Mas Adi juga itu juga menjadi kendala. Jadi dari yang sekitar 80 lebih yang sudah bergabung di aplikasi kami itu yang sudah terverifikasi dan teruji gitu ketersediaan produknya. Jadi kami nggak khawatir lah seperti itu. Kalau misalnya ketemu sama pelaku UMKM, rata-rata ibu-ibu. Mayoritas ibu-ibu. Ibu-ibu curhat apa sih biasanya? Curhatnya ke dia. Mas Adi, biasanya ibu-ibu curhat apa? Pendamping UMKM gitu. Kebanyakan sih ibu-ibu curhat tentang produksi mereka. Gitu tuh, produk mereka gitu kan. Mas, produk mereka tuh misalnya kayak kurang apa? Iya. Rata-rata? Iya. Mas, saya punya masalah misalnya pemasaran. Mas, misalnya dia bekerja sama dengan toko mana, kemudian ada masalah. Biasanya ya kadang-kadang ibu-ibu, Mas tolong dong gitu. Dibantu. Kan. Dibantu sarannya bagaimana gitu kan. Kemudian kadang-kadang Mas apalagi ya Mas ya, misalnya variasinya apalagi, saya harus inovasi apalagi. Biasanya mereka seperti itu Mas, banyak kan UMKM-nya gitu yang curhat gitu kan. Oke. Curhat UMKM. Curhat gitu ya. Dan rata-rata kalau produk dari ibu-ibu itu adalah produk makanan. Oke. Dan nah ini nih biasanya yang menjadi masalah produk makanan itu awetnya. Iya. Termasuk yang biasanya dikasih tugas nggak sih? Atau mereka justru udah belajar bahwa untuk produksi segini sekian lama nih daya tahannya gitu? Biasanya sih mereka sih udah terbiasa gitu. Yang paling saya sering suggest itu paling tentang harga pokok produksi, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara mengemasnya. Kadang-kadang mereka kan ya itu seperti tadi bilang bahwa mereka superhero gitu. Iya, karena mereka produksi sendiri segala macam sendiri, pemasaran sendiri. Karena mereka ibu-ibu, jadi mereka kadang-kadang memproduksi itu setelah
urusan ibu-ibu itu selesai. Masak, Ngurus anak, ngurus suami selesai. Gitu. Jadi benar-benar mereka itu kadang-kadang ya tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana deskripsi produk aja. Oh oke. Untuk ngejelasin bahwa produk mereka begini. Oh, itu kan perlu kalimat-kalimat yang mengajak konsumen untuk membeli. Nah mereka tuh bukan nggak ada waktu ya, nggak ada tenaga untuk berpikir seperti itu. Yang paling ingat Mas Adi waktu nemenin siapa atau produk apa gitu? Wah banyak ya. Yang paling ingat. Yang paling top ingat of mind. Top of mind ketika memang jadi ada UMKM itu bermasalah dengan salah satu toko. Gini. Hati-hati ketika UMKM itu menandatangani sebuah MOU. Kadang-kadang mereka tuh ya tanda tangan aja. Tapi mereka tidak membaca pasal-pasalnya seperti apa. Nah itu harus hati-hati. Jadi saya sangat-sangat menyarankan UMKM untuk pahami dulu apa isi dari MOU-nya. MOU itu. Karena jangan sampai mereka terjebak di dalam sebuah hal yang mereka nggak paham. Gitu. Jadi karena mereka cuma tanda tangan, oh ya Bu, tanda tangan aja Bu, gini. Ternyata setelah berapa bulan kemudian mereka terjebak. Oh, itu tuh yang paling ingat banget. Iya. Wow. Dan itu yang kenapa saya ingat banget karena itu yang banyak yang UKM-nya seperti itu. Kasusnya hampir mirip-mirip. Sampai seperti itu. Oke. Itu harus belajar juga tuh hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. Harus tahu ya, itulah kenapa ada pendampingan segala macam gitu ya. Gitu. Jadi UMKM itu tidak hanya melulu produksi dan kemudian menjual si produknya, tapi ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan sama orang yang ingin memulai usahanya di bidang UMKM gitu ya. Oke. Nah, kalau yang sejauh ini yang Mas Adi tahu yang support tuh dari pemerintah segala macam biasanya apa aja sih? Biasanya sih lembaga-lembaga seperti kayak sekarang kan BUMN itu kan harus menyisihkan berapa persennya dari keuntungan untuk UMKM. Untuk belanja UMKM gitu ya. Misalnya kayak PLN itu ada lembaga Rumah Kreatif BUMN. Itu di Cirebon itu dipegang sama PLN. Kemudian ada Bank Indonesia, kemudian ada Pertamina. Kemudian ada Dekranas dan Dewan Kerajaan Nasional Daerah. Jadi banyak banget lembaga-lembaga yang memang mendampingi UMKM. Oke. Jadi sebetulnya secara pendampingan pemerintah support tuh sebenarnya sudah hampir maksimal. Sudah hampir maksimal, tapi balik lagi Mas, kita kalau mendampingi itu memang harus tahu UMKM ini sakitnya apa. Balik lagi ke tadi, mendiagnosa dari kebutuhan si UMKM-nya. Iya. Tidak melulu modal tadi. Tidak melulu modal lagi. Oke, kalau tadi Mas Kiki banyak nyebutin tentang si Opang. Si Opang itu apa? Si Opang, oke. Oh dibawa? Wow, si Opang. Nih kalau misalnya ngelihat di kamera nih si Opang nih tulisannya nih Opang ya. Si Opang. Ya. Boleh dijelasin? Si Opang itu marketplace pertama berbasis online. Yang lahir di Cirebon, ya kan? Untuk Ciawi Majakuning. Di sini aja deh. Nah, Kami berani mendeklar bahwa saya itu yang pertama. Karena memang kami fokus untuk UMKM only Ciawi Majakuning. Jadi memang ada beberapa rekan-rekan UMKM dari luar wilayah Jawa Barat, Cirebon ya kan, ingin bergabung ya dengan bahasa yang santun dan ya bahasa-bahasa gimana ya, mohon maaf ini khusus untuk Ciawi Majakuning saja. Ya. Jadi itulah visinya si Opang ini benar-benar ingin memperkenalkan produk-produk UMKM Ciawi Majakuning sampai selevel nasional seperti itu. Oke. Dan ini produknya ada apa aja? Banyak. Boleh dibuka. Termasuk kemasan kita pun kita perhatiin banget supaya kesannya cantik di tangan konsumen gitu loh. Nah ini adalah beberapa UMKM yang masuk. Wow, ini apa ini keripik Rebon? Keripik Rebon. Iya. Rebon dibuat keripik. Iya. Inovasi kan? Banyak. Saya buka. Yang tadi. Itu yang rengginang kidal. Rengginang kidal. Oke, ini rengginang kidal nih. Ini beberapa sampel produk yang kami bawa. Gitu kan. Ini dikemas dalam satu dus paket oleh-oleh. Di situ ada support our local products. Jadi ada pesan-pesan moralnya lah. Support our local products. Di situ our pride and joy are in this box. Itu artinya apa? Mereka bikin ini penuh dengan perasaan, penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan cinta. Dan kami menghargai mereka betul-betul dari hati gitu kan, sehingga ketika produk-produk mereka ada di tangan konsumen, ada rasa kebanggaan gitu loh. Seperti itu harapannya. Oke, siap. Euforia gitu banget gak sih sebenarnya?
Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Ini maksudnya nggak apa-apa, saya mau pulang. Ada kok, ada lagi. Ada lagi ya. Oke, nah balik lagi ke Mas Adi nih. Mas Adi, kalau misalnya kita ngomongin tentang si UMKM gitu ya, biasanya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin memulai usahanya di UMKM? Kalau orang ingin teman-teman pengen memulai sebuah usaha, yang pasti sih mereka harus cintai dulu apa yang mereka kerjakan, gitu kan. Mereka cintai dulu apa yang mereka kerjakan, jadi mereka akan lebih maksimal, gitu kan. Jangan sampai karena ikut-ikutan. Oh, karena tren? Ya. Karena viral? Karena viral. Viral kemudian ikut? Ya. Padahal nggak ngerti ilmunya? Nggak ngerti ilmunya. Oke, kalau saya berarti cinta tidur, saya tidur dong. Enggak dong, enggak ya. Bikin kasur, Mas. Bikin kasur, Bikin Mas. kasur, Bikin bantal, gimana caranya itu bisa tidur nyenyak. Oh, oke. Jadi cintai dulu apa yang Anda lakukan? Ya. Termasuk dalam produk yang akan Anda buat? Ya. Oke. Karena gini, kadang-kadang kita perlu bangga dengan produk kita. Gitu kan. Kita perlu bangga dengan produk kita. Siapa yang mau membanggakan produk kita selain kita? Oke. Gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan enggan-enggan untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Mau segimanapun ya itu produk kita. Harus bangga. Harus bangga. Kalau ada yang ngecengin gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Resiko. Resiko ya. Iya. Oke. Baik lagi kan kalau kamu bangga dan kamu cintai ya seperti pacar lah. Gitu Kalau kan. cinta ya dibelain segimanapun juga Gimana orang diceng-cengin gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya orang udah mulai usahanya, kemudian stuck, seberapa lama stuck itu harus dipelihara? Misalnya gini, saya usaha nih, jualan, 6 bulan, Ya. nggak laku, Ya. itu gimana? Ya tergantung Mas ya. Maksudnya? Ya gini, saya tidak bisa mensangkis sesuatu kalau misalnya dari Mas sendiri sudah patah semangat. Ya Mas sendiri lah yang bisa membangun. Yang bisa memutuskan itu. Iya. Saya Mau hanya lanjut atau mau ganti? Saya hanya mensuggest, Mas mau lanjut apa enggak? Kalau lanjut, yuk kita coba bareng-bareng. Tapi itu balik lagi ke UMKM ya. Saya nggak bisa, saya bukan bukan seorang penyihir yang cing gitu kan, motif semangat gitu kan. Saya hanya pendamping. Jadi saya memberikan sebuah suggest. Mas, kalau Mas ini permasalahannya apa sih? Gitu. Kita lihat bareng-bareng. Gitu kan. Tapi kan tergantung sama UMKM-nya sendiri. Mau diterusin atau enggak segala macam, semangatnya masih tinggi apa enggak gitu ya. Iya, karena useless banget ketika saya ngasih suggest tapi udahlah Mas lah, ya udahlah Mas, ya bagaimana gitu kan. Oke, balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orang ya. Ini yang stuck. Ya. Gimana kalau kebalikannya? Saya udah punya usaha. Iya. Usaha saya udah laku. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengembangkan ke bidang usaha yang lain atau fokus membesarkan usaha yang sedang saya miliki? Saya harus tanya dulu, usahanya ini sudah sampai mana dulu? Yang disebut besar tadi? Iya. Oke. Apakah yang gini loh, kita harus konsisten juga dengan satu usaha sampai mereka benar-benar settle, baru pindah produk lain. Gitu loh. Kalau saya biasanya kalau misalnya teman-teman sudah misalnya, Mas apalagi nih, itu harus berinovasi. Gitu misalnya. Saya keripik nih jualan. Keripik, ya bikin inovasi apa? Misal keripik kayak keripik tempe. Ada lagi kemarin itu saya jadi batangnya pisang. Batang pisang? Iya, itu dia bikin keripik. Jadi teruslah berinovasi. Pisang ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat peluang sih potensi sih selalu ada ya. Selalu ada di depan mata. Cuman kita sulit untuk menyadari. Iya, termasuk ya gini, ada orang yang bilang katanya ide itu penting, tapi yang lebih penting adalah eksekusi. Iya. Termasuk dalam UMKM. Iya. Oke. Kebanyakan ide tapi nggak ada eksekusi ya nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi eksekusi tanpa ide juga ya blank juga. Itu emang harus nyambung lah. Harus sinkron. Iya. Oke, ya. Kalau menurut Mas Kiki nih, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh UMKM ketika mereka sudah berjalan si produksinya, penjualan juga lumayan bagus. Apa yang harus dilakukan supaya lebih menghasilkan dalam tanda kutip? Ya, kalau menghasilkan itu sebagai suatu result dari upaya, ya kan. Jadi sekarang di zaman era teknologi seperti sekarang yang sudah masif di mana-mana, ya kan, sampai sudah masuk kepada segala macam. Jadi kurang lebihnya teman-teman harus melek itu semua.
Beberapa diantaranya media-media yang boleh saya sebutkan di sini ya, Facebook, Instagram, WhatsApp juga bisa terjadi jualan. Jadi teman-teman kembanginlah jalur pemasarannya. Lewat mana aja terserah, ya kan seperti itu. Lewat aplikasi marketplace online yang skala nasional juga terserah. Jadi kalau produk mereka ingin dikenal, jalani jalur itu. Kami si Opang pun hadir untuk itu, ya kan, hadir untuk supaya semangat mereka tetap ada dan terus tumbuh dari generasi-generasi berikutnya, sehingga yang harapan bahwasanya UMKM naik kelas itu terwujud. UMKM naik kelas itu benar-benar terwujud secara hakikat. Baik dari sisi kesejahteraannya mereka, baik dari sisi akhirnya mereka bisa diversifikasi usaha, diferensiasi produk, ya kan. Dan yang paling utama adalah Cirebon itu terkenal dengan UMKM-nya maju. Wah, itu keren. Itu harapan besarnya, goal besarnya. Majunya bersama-sama. Amin. Amin. Kalau versinya Mas Adi, apa yang mau di-share buat sahabat Pilar yang nonton video ini tentang UMKM? Yang paling pertama sih, kalau memang mau terjun untuk dunia usaha, ya terjun. Gitu. Jangan usah mikir-mikir lagi deh. Kebanyakan mikir juga akan terjun juga gitu kan. Jangan sampai nanti airnya udah serut baru terjun, mati Anda. Jadi teruslah berinovasi. Ketika kamu memang punya usaha, terus berinovasi, terus belajar gitu. Jangan terlalu puas dengan produk ya. Ya saya udah segini ya sudah, terus belajar, terus cari ilmu, terus bikin sesuatu yang baru gitu kan. Itu aja sih. Oke, bikin sesuatu yang baru, kenalkan produk Anda, buatlah produk Anda dikenal, dan jangan lupa kalau misalnya udah dikenal ya konsisten tadi kuncinya ya untuk produksi segala macam gitu ya. Oke, dan jangan lupa untuk berinovasi segala macam. Tidak melulu soal modal. Tidak melulu soal modal. Modal bisa dicari, tapi kalau pemasaran kan penting juga. Gitu kan. Oke, modal mah bisa gak ada sertifikat rumah ya? Enggak ya, enggak. Kalau kepepet, kalau kata Mas Adi, kalau kepepet. Yang penting bisa balikin apa enggak? Iya bener ya, tanggung jawabnya. Tanggung jawab, iya bener. Udah balik, udah gak ada sertifikat. Iya, usahanya malah lemes. Makanya memang harus semangat gitu ya. Kalau mau nyemplung sekalian, usahanya yang benar gitu ya. Oke. Thank you Mas Adi, thank you Mas Kiki ngobrol-ngobrolnya di Talk Slow. Kita talk tapi slow. Jangan lupa buat yang nonton video ini buat like, comment, dan subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk Slow, kita talk tapi slow.